Makna filosofi atau makna hakikat sholat tahajud yang kedua adalah sholat tahajud sebagai wujud senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir atau ingat kepada Allah menempati posisi yang sangat penting dalam proses penghambaan diri kepada Sang Pencipta, sebagaimana dipahami bahwa tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan bentuk pengabdian kepadanya antara lain adalah dengan selalu ingat kepadanya. Imam Nawawi adalah Al-Azkar mengatakan bahwa yang paling utama dari aktivitas seorang hamba adalah menyibukkan diri berzikir atau ingat kepada Allah dengan zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Zikir secara etimologi berarti ingat, dan dalam syariat Islam yang dimaksud dengan zikir adalah mengingat Allah. Zikir dalam arti yang luas bukan hanya semata mengucapkan ucapan-ucapan tertentu, meskipun memang yang demikian itu juga merupakan zikir. Zikir pada hakikatnya adalah ingat kepada Allah. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa zikir merupakan kesadaran batin dan keinsafan kalbu terhadap suatu yang menjadi objek kesadaran. Zikir dengan ucapan-ucapan tertentu itu juga disebut zikir karena zikir tersebut menunjukkan kepada zikir sebenarnya di dalam hati. Jadi jelas bahwa hakikat zikir adalah menghadirkan hati untuk ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun, yang dimanifestasikan dengan ucapan atau perbuatan dalam berbagai keadaan, ketika melakukan sholat, puasa, menunaikan zakat, mengerjakan haji, menghadapi yang halal dan haram, berjual beli, bekerja, dan dalam berbagai hal. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Hanya saja dalam perkembangannya, istilah zikir kemudian lebih banyak diartikan dengan zikir yang berupa mengucapkan lafaz-lafaz tertentu. Dalam pengertian yang terakhir ini dapat disebutkan bahwa zikir adalah mengingat Allah dengan mengucapkan lafaz-lafaz tertentu seperti lafaz tasbih, subhanallah, lafaz tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, atau menyebut sifat-sifat keagungan, keindahan, dan kesempurnaannya, atau asmaul husna. Dari segi aksiologis, selalu ingat kepada Allah akan menumbuhkan ihsan, yaitu kesadaran akan adanya pengawasan Allah terhadap tutur kata dan tingkah lakunya. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi faktor pengendali terhadapnya untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa zikir dalam konteks sebagai obat hati dapat menghadirkan ketenangan dan ketentraman, menghilangkan depresi, keresahan, kegundahan, dan kesedihan. Di samping sebagai suatu ibadah, zikir mempunyai hikmah dan fungsi psikologis yang penting bagi kehidupan insan mukmin. Selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepastian pada diri manusia dalam kehidupannya dan menyadarkannya bahwa ia tidak sendirian di dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghadangnya. Ia yakin bahwa ada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa dekat dengannya, bahkan lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Kesadaran akan kehadiran ilahi akan menjadi sumber semangat, harapan, motivasi, dan ketentraman batin. Namun, untuk senantiasa menghadirkan wujud Allah di dalam hati setiap saat bukanlah perkara mudah. Diperlukan keimanan yang kuat dan keyakinan yang utuh, karena godaan setan agar manusia lupa kepada Allah sangat dahsyat. Setan memperdayai manusia lewat kekayaan, perempuan, anak, kedudukan, dan rutinitas sehari-hari, sebagaimana Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-Mutafikun ayat 9. Oleh karena itu, kita hendaknya kesibukan kita dalam bekerja untuk meningkatkan taraf hidup dan membahagiakan anak istri tidak lantas menjadikan kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebaliknya, pekerjaan, harta,
istri, dan anak menjadikan kita semakin dekat kepada Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Selalu ingat kepadanya setiap saat sebagai manifestasi syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa karunia dan nikmatnya demikian banyak kita rasakan. Betapa rahmat dan kasih sayangnya menaungi kita setiap saat. Bila sudah demikian, maka Allah akan semakin menambah nikmat dan karunia yang ada, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah atau nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kecenderungan manusia pada umumnya ingat kepada Allah ketika ia sedang dirundung masalah atau terkena musibah. Namun, ketika hidupnya baik-baik saja, segalanya lancar-lancar saja, tidak ada masalah, apalagi musibah, ia lupa kepada Robnya. Bahkan, kadang kalanya kesibukannya, kekayaannya, anak, atau istrinya sampai menutupi kesadarannya sebagai makhluk yang bertuhan. Padahal Allah senantiasa menganjurkan agar kita senantiasa ingat atau berzikir kepadanya sebanyak-banyaknya. Firman Allah Azza wa Jalla, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Salah satu mengingat Allah adalah dengan sholat. Sholat adalah amalan utama dalam berzikir kepada Allah. Sholat terdiri dari rangkaian gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan atau zikir lisani. Hanya orang yang mempunyai keimanan yang kuat yang mampu memaksimalkan sholat sebagai wujud zikir kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan sholat yang khusyuk dan dikerjakan tepat pada waktunya. Sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada malam hari, lebih utama pada sepertiga malam terakhir. Saat-saat seperti ini, biasanya pikiran kita masih fresh, badan masih segar, tenaga masih kuat, ditemani hangatnya sinar matahari sehat dan udara pagi yang cerah. Udara belum terkontaminasi dengan aneka pencemaran, belum banyak masalah yang menghinggap, dan badan belum loyo. Nah, jika pada saat-saat indah seperti ini kita ingat kepada Allah, mengapresiasikan syukur atas segala karunia dengan sholat tahajud, dengan hati tunduk dan khusyuk bermunajat kepadanya, diiringi kesadaran tinggi atas kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, sungguh merupakan investasi amal yang luar biasa, dan insya Allah karunia akbar akan Allah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.